Dia cateringnya aku pakai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu ya di acara diseminasi pembuatan media pembelajaran interaktif whiteboard animation menggunakan Powtoon. Acara diseminasi hari ini atau kegiatan diseminasi hari ini itu akan disampaikan oleh Bu Justina atau Miss Justina. Beliau adalah rekan saya dulu sewaktu mengajar di bimbingan belajar di Ganesh Operation. Kemudian juga beliau rekan saya mengajar dulu di SMP dan SMA Edu Global Cirebon. Kemudian Bu Justina ini sekarang sedang mengabdi di SMA Negeri 16 Garut. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena dari awal saya memperkenalkan untuk pembicaranya. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Intan Permana, dan saya sekarang mengajar di SMP dan SMA Edu Global Cirebon. Baik, untuk kegiatan diseminasi pembuatan media pembelajaran hari ini, izinkan saya akan membacakan rangkaian kegiatan hari ini. Rangkaian kegiatan hari ini ada 3 sesi ya Bapak Ibu. Sesi yang pertama ada pengenalan program di Damba. Kemudian sesi yang kedua adalah materi inti tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi Powtoon. Kemudian sesi yang ketiga adalah tanya jawab. Kemudian nanti di akhir sesi pada saat sesi tanya jawab akan ada daftar hadir yang akan kami share. Nah, nanti bisa diisi oleh Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara diseminasi pembuatan media pembelajaran interaktif whiteboard animation menggunakan Powtoon ini. Kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu dan lebih efektif lagi ke inti materinya ya Bapak Ibu, kita langsung saja ke pematerinya yaitu Bu Justina Jaziro SPD. Silakan kepada Bu Justina. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator, Ibu Intan Permana. Saya sangat bangga dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya telah membantu saya dalam kegiatan diseminasi diklat dari Didamba P4 TK IPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir dalam acara diseminasi Didamba Angkatan 5 yang saya ikuti ini. Ini saya sebenarnya sudah pernah ikutan mendaftar di Damba sebelum angkatan-angkatan sebelumnya, cuman memang kayaknya pesertanya banyak sekali yang antusias untuk mendaftar, jadi baru di kesempatan di Damba Angkatan 5 ini saya berhasil untuk mendaftarnya, alhamdulillah sekali, dan alhamdulillah ketemu juga sama fasilitator, pembimbing dalam diklat di Damba ini yang sangat baik. Di sini sudah hadir Bapak Tatang Kurniawan. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini.
Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang program Didamba P4TK IPA. Karena saya sangat merasakan manfaatnya itu banyak sekali mengikuti diklat ini. Oke. Ya, baik. Mohon izin untuk saya perkenalkan tentang program Didamba melalui video berikut ini. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Tujuan pendidikan adalah terbentuknya peserta cerdas, dan berkarakter. Garda terdepan untuk mewujudkan guru yang profesional dilakukan melalui pembelajaran yang berkualitas. P4TK IPA sebagai UPT Kemdikbud memberi solusi melalui diklat yang masif, open, online, yang dikenal dengan MOOCs. Pastikan tidak ada guru yang tertinggal, no teacher left behind. Diklat daring yang ditawarkan kepada guru bersifat terbuka. Guru dapat mendaftarkan dirinya sendiri untuk mengikuti diklat daring ini. Guru dari mana saja dan kapan saja yang ingin meningkatkan profesionalismenya dapat mendaftar pada mata diklat yang disediakan di portal daring P4TK IPA yang beralamat di mooc.p4tkipa.net tanpa harus mengeluarkan biaya. Sistem pembelajaran daring ini didesain dan dikembangkan dengan konsep-konsep yang bersifat masif dan terbuka atau dikenal singkat kita sebut sebagai MOOCs. MOOCs adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara daring dengan tujuan agar dapat diikuti oleh jumlah besar peserta dengan cara mengakses laman yang berisi bahan bacaan, video, tugas-tugas yang dapat memfasilitasi peserta mencapai kompetensi yang ditawarkan. Program MOOCs menyediakan forum diskusi yang interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta dan pengajar, serta sesama peserta. MOOCs membuka peluang bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam disiplin ilmu yang dibutuhkan. Program MOOCs bertujuan 1. Menunjukkan kemampuan sebagai profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru atau kepala sekolah. 2. Menguasai kompetensi pedagogi dan profesional atau manajerial atau pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. 3. Memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. 4. Memiliki performa sebagai pendidik dan manajer bagi warga sekolah. 5. Menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan bagi peserta didik dan semua warga sekolah. Dan yang terakhir, MOOCs bertujuan memiliki kemauan untuk terus belajar, mengembangkan potensi dirinya. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan IPA melalui MOOCs merupakan inovasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau diklat yang dilakukan oleh P4TK IPA dalam rangka memperluas layanan pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan IPA yang ingin meningkatkan profesionalismenya. MOOCs dapat dijangkau hanya dengan memanfaatkan fasilitas internet dan dapat dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Adapun sasaran pada kegiatan ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan IPA
dan komunitas guru IPA dari seluruh kabupaten kota, yaitu KKG dan NGMP, yang telah mendaftar pada sistem MUKS P4TK IPA. Pola pelaksanaan MUKS terbagi menjadi dua. Pertama adalah pelaksanaan pendalaman materi selama 2 minggu, mempelajari materi secara daring setara 36 jam pelatihan. Yang kedua adalah implementasi materi pedagogik dan profesional dan media pembelajaran. Selanjutnya, diseminasi dilakukan oleh peserta di tempatnya masing dengan pendampingan setara daring oleh P4TK IPA selama 3 minggu setara 32 JP. Kegiatan ini akan diampu oleh fasilitator yaitu Widya Iswara, pengembang teknologi pembelajaran atau PTP P4TK IPA. Selamat mengikuti kegiatan dan teruslah berkarya. Bapak Ibu sekalian, demikian sekilas tentang program Didamba P4TK IPA yang ini menurut saya sangat-sangat menarik, bermanfaat dan menjawab semua tantangan guru masa kini, terutama di kondisi khusus saat ini. Nah, sedikit saya ceritakan perjalanan saya sampai kepada Didamba Angkatan 5 ini, yang di awal saya sudah pernah bilang saya sudah mencoba untuk mengikuti program Didamba ini berkali-kali, cuman memang pesertanya banyak yang ingin mendaftar, sehingga baru Didamba Angkatan 5 saya bisa berhasil mengikutinya. Dan memang dari dulu saya sangat menginginkan mengikuti diklat ini karena banyak kali materi yang sangat sesuai gitu dengan apa yang guru-guru butuhkan saat ini. Bahkan untuk jenjang SD, SMP, SMA, semuanya tentang IPA ada, dari media maupun yang bersifat umum juga ada di sini. Apalagi di Angkatan 5 ini saya bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan salah satu materi yang saya sangat penasaran. Nah, ini saya memilih kelasnya, jadi bebas Bapak Ibu Didamba di setiap angkatan itu materi yang disediakan bermacam-macam. Salah satunya yang di jenis media ini ada 3 topik. Nah, saya sangat penasaran dengan bagaimana pemanfaatan whiteboard animation dalam pembelajaran IPA. Di sini bersama Bapak Tatang Kurniawan. Nah, ini yang saya ikuti. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu masuk mengikuti diklatnya, di sana juga tersusun sistematis tentang pelatihannya di LMS Didambanya itu. Jadi kita yang baru bergabung pun, saya sendiri telat masuk untuk mengikuti pelatihan ini. Bahkan saya sangat berterima kasih fasilitator saya mengingatkan saya bahwa nama saya terdaftar di Didamba Angkatan 5 dan sangat memotivasi untuk segera belajar dan menuntaskannya gitu. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya jelas, sistematikanya dimulai dari pendahuluannya bagaimana saya harus mengikuti program, dan saya juga diperkenalkan dengan para fasilitator dan teman-teman lainnya. Jadi benar-benar tidak seperti anak hilang gitu ya. Jadi benar-benar saya tahu di sini siapa fasilitatornya, siapa teman-teman seangkatan saya, dan seperti eksklusif karena di kelas ini beberapa orang saja gitu kan. Nah, sebelumnya di sini juga ada pengenalan tentang whiteboard animation dan Powtoon. Karena nanti sebelum saya praktekkan langsung di sini, saya harapkan Bapak dan Ibu juga bisa mengenal apa itu whiteboard animation. Nah, di sini tentang whiteboard animation itu sendiri, saya langsung ke bagian whiteboard animation-nya ya Bapak Ibu ya. Whiteboard animation ini adalah dikatakan sebagai video yang menggambarkan ilustrasi yang disertai suara atau narasi dari ilustrasi tersebut. Nah, narasinya nanti disesuaikan dengan tema dan durasi video yang dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, awalnya ini awal-awal kehadirannya tahun 2009 dan biasanya digunakan untuk cerita. Nah, kita lihat awal-awal penggunaannya terlebih dahulu. Nah, ini biasanya
digunakan untuk menceritakan suatu gambar, serangkaian gambar-gambar yang ada di papan tulis. Kan whiteboard itu adalah dari istilah papan tulis. Dulu digunakan untuk salah satu videonya seperti ini. Jadi ada gambar, menceritakan suatu gambar, dengan ada gambar tangannya juga, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian perkembangan selanjutnya ini ditambah lagi. Ternyata tidak hanya merekam tangan yang sedang menggambar sendiri. Tadinya rekam tangan yang sedang menggambar sendiri, tapi sekarang objek tangannya sudah ada pada aplikasi. Nah, aplikasinya itu adalah di Powtoon. Nah, jadi tinggal diatur saja seperti kita menambahkan efek animasi pada PowerPoint seperti itu. Jadi ini tangannya bukan tangan Bapak Ibu, tapi tangan yang sudah disediakan oleh aplikasi. Gitu. Jadi sudah dikembangkan di sana. Ini salah satu contoh whiteboard animation tentang IPA biologi. Jadi sudah dari sananya tangannya Bapak Ibu. Ini. Oke, sekilas. Kemudian berkembang terus, diperbaiki terus, tidak hanya gambar, tetapi juga bisa digabung dengan objek-objek lainnya. Kita bisa mengasah kreativitas kita, membentuk objek-objek tertentu, animasi yang menarik lainnya, dan lebih lengkap lagi yang saya rasakan itu adalah yang ada di aplikasi Powtoon, karena dilengkapi dengan karakter seperti ini. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Atika. Hari ini mari kita Karakter yang seperti ini peredaran sudah darah ada juga pada disediakan manusia. oleh aplikasi Ilmu Powtoon-nya. pengetahuan alam SMP kelas 8. Nah, itu juga salah satu animasi yang ada di Powtoon. Anak-anak, pernahkah bagian tubuhmu terluka? Misalnya karena atau mengalami Nah, jadi mimisan? sekarang bisa bisa kita modif-modif sendiri, kita mau karakternya seperti apa. Kayak gitu. Itu sekilas tentang whiteboard animasi. Jadi apa yang kita tampilkan media pembelajarannya, ada animasinya, ada tangan menulisnya gitu yang biasa sekarang lagi booming gitu, jadi menarik seperti itu. Yaitu tentang whiteboard animation. Bagaimana tentang Powtoon-nya? Nanti di Powtoon-nya itu sendiri kita kenalan terlebih dahulu dengan menu-menunya atau apa saja sih yang ada di Powtoon. Nah, sebenarnya ini tidak hanya digunakan untuk media pembelajaran IPA saja, banyak juga untuk pelajaran bahasa juga bisa, IPS juga bisa. Ini semuanya bisa digunakan untuk semua jenis mapel. Nah, ini jadi Powtoon itu sebuah website Bapak Ibu, jadi bisa dibuatnya menggunakan melalui website atau juga lewat HP. Tapi saya sarankan di sini menggunakan website karena tampilannya supaya lebih leluasa Bapak dan Ibu dalam hal berkreasinya. Jadi seperti membuat presentasi menggunakan whiteboard animasi yang sudah disediakan oleh Powtoon. Jadi bisa dalam bentuk audio, tadi ada narasinya, kemudian ada videonya, kita bisa mencantumkan video juga, ada animasi yang bergerak, ada juga background musiknya. Background musiknya juga sudah disediakan oleh Powtoon. Seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah pembuatan media pembelajaran berbasis Powtoon? Kita coba lihat dari awal sampai akhir. Tentang dari awal sampai akhir bagaimana pembuatan akun dan lain sebagainya, agar Bapak Ibu yang baru pertama kali di sini mengenal Powtoon bisa memulai untuk membuat akunnya. Sudah tampil layarnya? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, saya sampaikan dari awal bahwa ini webnya gratis, bisa menggunakan akun Google
untuk masuknya langsung ke alamat web pautun.com. Jadi pertama kali kita masuk ke alamat pautun.com. Nanti setelah itu kita akan diarahkan ke sini, ke halaman utama Pautunnya. Ketika kita sudah pernah membuat Pautun sebelumnya, maka kita cukup dengan klik login. Tapi untuk yang baru pertama kali menggunakan, kita bisa klik yang sign up untuk membuat akun Pautun yang baru. Nah, di sini kita klik sign up-nya. Nanti akan diarahkan email apa yang akan digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, saya sarankan di sini langsung kita pilih menggunakan Google. Jadi dikaitkan dengan Google saja. Sebenarnya bisa juga menggunakan Facebook, tapi lebih enak kalau kita menggunakan Google. Nah, di sini nanti ketika kita sudah memilih untuk mengaitkan dengan Google, sign up dengan Google, maka kita diminta untuk memilih akun mana yang kita gunakan. Akun Gmail mana yang kita gunakan. Setelah itu, nanti masuk ke halaman awal saat kita sudah berhasil membuat akun, diminta untuk memilih penggunaan Pautunnya itu sebagai apa? Apakah kita sebagai di dunia bisnis, marketing, atau perusahaan, apakah pribadi? Nah, atau kita di sini sebagai guru, berarti kita memilih sebagai teacher. Jadi di sini kita sebagai teacher. Nah, ketika kita sudah memilih penggunaan Pautunnya, nah ini adalah halaman awal Pautun. Nah, di sini belum ada satupun media yang dibuat, jadi belum ada. Kalau nanti sudah ada, biasanya ada di sebelah kanan di sini, di My Pautun, ada di sebelah kanan di sebelah sini. Nah, karena belum pernah membuat, nah ini kita bisa mengklik create yang ada di sini untuk membuat Pautun. Nah, nanti kita akan diberikan pilihan mau yang capture, menangkap gambar, atau yang horizontal, atau yang bentuknya square. Kalau nanti ingin diupload ke YouTube, maka saya sarankan untuk memilih yang horizontal, 16:9, supaya nanti tampil di video YouTube-nya juga proporsional gitu, sesuai dengan ini, perbandingan 16:9 ini. Kemudian kita diminta untuk memilih juga desain Pautun kita inginkan seperti apa. Ada yang modern age, jadi yang gambar-gambarnya yang kekinian gitu, karakternya yang kekinian, jadi pebisnis yang sekarang pakai kemeja dan lain sebagainya, kayak gitu. Ini yang modern age. Kemudian ada yang jenis whiteboard, jadi kayak tulisan yang di papan tulis gitu. Atau yang suka kartun, kita bisa memilih desain jenis kartun. Atau yang bentuknya suka presentasi, bisa memilih yang infografik. Atau yang real, sesuai dengan yang ada di dunia nyata kita, real gitu ya. Jadi gambarnya gambar orang yang asli kayak gitu. Nah, untuk sesi kali ini yang saya dapatkan kemarin di Diklat di Damba itu adalah tutorial yang menggunakan whiteboard. Jadi kita gunakan yang whiteboard dulu. Yang ini ya, Bapak Ibu nanti pilihnya yang whiteboard. Nah, enaknya kita cobain langsung di webnya. Oke, kita cobain langsung di webnya. Nah, ini tadi kita masukkan alamat pautun.com-nya. Oke, ini tampilan awalnya. Nah, kemarin saya sudah pernah membuat Pautunnya. Nah, makanya di sini di bagian kanan My Pautun sudah ada.
yang sudah saya buat, yaitu tentang gelombang bunyi gitu. Jadi kalau sudah pernah membuat nanti ada di sini semua tersimpan otomatis. Nah, saya kenalkan dulu ini bagian awal ada tentang template yang bisa kita gunakan dari Powtoon atau kita bisa mengimpor desainnya atau kita langsung membuatnya create. Seperti itu. Kita coba langsung ke create ya. Sebelum kita lihat tampilan yang ini. Create. Ibu Haji. Nah, tadi tampilannya seperti ini. Iya, Ibu. Selamat datang. Nah, ini langsung kita tadi pas klik create, nanti akan diarahkan ke pembuatannya. Memang agak loading mungkin karena berat juga dan saya membuka banyak tab juga. Oke, saya close dulu. Oke, ditunggu. Belum tampil ya? Karena memang banyak sekali fitur yang disediakan oleh aplikasi Powtoon ini. Jadi kalau berat, betul berat dan kadang butuh kesabaran gitu. Kita coba yang tadi, kita mau coba yang whiteboard. Nah, alhamdulillah sudah diarahkan ke halaman utama di sini. Di bagian kiri ini adalah layar kosongnya yang akan Bapak Ibu buat seperti di tampilan PowerPoint. Jadi tidak asing lagi dengan hal ini. Yang sebelah kiri itu ada layar slide-slide-nya. Jadi kalau ingin menambahkan slide tambahan kita tinggal klik gambar plus di sini. Nah, nanti muncul slide yang kedua. Atau kita bisa menghapusnya. Klik tombol tong sampahnya seperti itu. Jadi sama dengan PPT. Nah, hanya saja di layar yang bagian utamanya yang ini agak sedikit berbeda, ada menu-menu ini nih. Ada suara, kemudian ada tombol play, ada timer. Nah, ini yang membedakan PPT dengan Powtoon. Nah, terus diisinya dengan yang mana kita bisa mengisi dari pilihan-pilihan menu yang ada di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada menu-menunya. Misalnya kita mau membuat slide-nya, kita buka yang menu, kita kenalan satu persatu menunya, yang scene, yang ini, yang atas, yang menu scene, yang gambar kotak ini. Nah, kita bisa memilih scene-nya untuk bagian depan, kita mau isi apa. Kalau kita sudah punya desain sendiri, biasanya ada di My Scene-nya sudah ada. Nah, di sini ada pemilihan, ada pendahuluan, intro, atau jenis desain yang spesifik, yang bentuknya image grid juga bisa, yang menggambarkan situasi, situation ini, atau yang menggambarkan nanti konsep juga bisa. Nah, ini yang bagian untuk calls to action biasanya di bagian akhir, misalnya ketika penutup seperti itu. Di bagian penutup juga ada yang outro-nya juga, bagian goodbye di sini. Nah, kita buat dulu yang halaman pertama, berarti kita pilih yang intro. Yang ini. Nah, kita klik intronya. Di sini sudah ditampilkan banyak sekali template. Nah, karena kita menggunakan yang versi gratis, maka kita hanya bisa memilih template yang tidak ada tulisan pro-nya. Kalau yang ada tulisan pro-nya berarti ini yang berbayar. Nah, tapi di sini juga banyak sekali sebenarnya yang versi gratisnya. Banyak pilihannya, tinggal kita pilih untuk pengenalan kita cocoknya desain yang mana. Kalau tidak ada yang cocok, kita bisa klik yang bagian sini, search all looks. Nanti akan tampil lebih banyak pilihannya. Nah, di sini misalnya, nah ini tadi yang saya gunakan yang bagian ini. Kita pilih misalnya ya yang ada gambar orangnya.
Nah, otomatis ketika kita sudah memilih template-nya, nanti kita tinggal mengisi judul di sini, diklik, double klik. Misalnya kita mau kasih judulnya, materinya tentang gelombang bunyi. Misalnya seperti itu. Lalu kita berikan namanya atau yang lain. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya ini oleh Justina Jaziro. Nah, seperti itu. Ini bisa digeser-geser sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalkan ini mau di atas, boleh kayak gitu. Mau dimiringkan, juga ini tinggal ada tombol yang ini. Nah, gitu. Dikebawahin misalnya, nggak apa-apa. Jadi bisa digeser-geser. Nah, untuk menambahkan animasinya, kita klik misalnya bagian sini. Mau menambahkan tulisan tangan tadi, tangan menulis gitu ya. Tangan menulis kita klik. Nah, di sini ada pilihannya apa tuh? Nah, di sini ada pilihannya setting. Ya, yang gambar roda ini setting. Misalnya kita mau di bagian setting ini kita bisa mengatur jenis fontnya. Jadi bisa banyak sekali kalau tulisan itu jenisnya kurang sreg, dilihat gitu, bisa diganti-ganti di bagian sini. Nah, ini bagian font size. Misalnya kita pakai yang ini. Kemudian kita juga bisa mengatur ukurannya, size-nya. Seperti itu. Dengan klik tombol plus atau min atau langsung di sini. Misalnya langsung klik ketik 40. Kayak gitu. Sama juga bisa kita tebalkan, bisa kita miringkan atau di underline seperti ini. Bisa rata kiri, rata tengah semuanya ada di setting bagian sini. Terus untuk yang perubahan warna juga ada juga di bagian setting juga di sini. Diganti misalnya warna biru misalnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk pengaturan warna. Terus ada yang animasinya di bagian efek. Jadi kita kliknya di efek. Di sini klik efek. Nah, ini sebenarnya sama kayak animasi yang ada di PPT, cuman ada tambahan ini. Right. Jadi di sini ada tambah gambar tangannya. Nah, kayak gitu. Kita coba ya. Diklik saja sudah, ini sudah dipilih, berarti kalau udah ada tanda kotak biru ini sudah. Nah, kita juga bisa menambahkan animasi yang lain, misalnya untuk yang gelombang bunyi jangan tulisan tangan atau jangan tangan menulis. Nah, kita bisa juga misalnya mau yang ini misalnya tiba-tiba muncul gitu ya ke atas gitu. Nah, biasanya kalau tiba-tiba muncul kita mau menambahkan tangan atau enggak. Nah, di sini ada klik add hand. Nanti misalnya kita mau pilih tangan yang female, yang perempuan apa yang laki-laki. Ini ada pilihannya mau yang hitam apa mau yang putih gitu. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, sudah. Nah, kita coba nanti hasilnya seperti apa. Lihatnya dari sini. Bapak Ibu bisa klik play slide-nya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada tangan menulis dan ada tangan-tangannya seperti itu. Nah, karena ini adalah media pembelajaran yang interaktif, alangkah baiknya kita juga bisa memasukkan narasi atau suara kita. Cara di bagian menu sebelah kanan, kita close dulu ini intros-nya. Nah, di bagian sebelah kanan ada gambar nada. Nah, ini sound. Di menu sound ini kalau kita klik menu sound yang ini, nah kita bisa menambahkan musik sendiri ataupun menambahkan rekaman atau narasi. Nah, di sini kita klik add voice over.
Lalu diberikan pilihan juga kalau kita sebelumnya sudah pernah record narasinya, berarti tinggal upload, pilihnya. Tapi kalau kita mau rekaman langsung, bisa. Kita pilih yang record. Layarnya apakah tampil, Bu Intan? Tampil ya? Oke, soalnya ada peserta yang tidak tampil layarnya katanya. Oke, tampil ya Bapak Ibu ya. Siap. Terima kasih Ibu. Nah, ini ketika tadi kita add voice over, nanti kita pilih yang record tadi ini langsung. Nah, misalnya kita mau menambahkan suara kita di slide 1 aja, berarti kita arahkan ke current slide yang terkini. Jadi dipindahkan di sebelah sini. Gitu. Nah, kita bisa klik start record untuk memulai proses rekamannya. Dihitung dari mulai 3. Nah, misalnya, hai, saya Justina Jaziro, selamat datang di media pembelajaran fisika kali ini tentang gelombang bunyi. Stop, seperti itu. Nah, setelah record, ada tampilan waktu yang dihabiskan untuk suara tadi. Nah, di sini ada keterangannya 10. Berarti tadi narasi tadi membutuhkan waktu 10 detik. Ya, kita bisa coba play, tapi sepertinya tidak akan kedengaran karena hai, saya Justina Jaziro, selamat datang di media pembelajaran fisika kali ini tentang gelombang bunyi. Jadi nanti intinya Bapak Ibu bisa mendengarkan sendiri suara Bapak Ibu di sini di tombol play. Kalau mau dihapus tinggal delete, kalau sudah yakin benar maka kita bisa langsung klik save. Nah, misalkan dikasih nama pendahuluan. Gitu. Jadi ini kita klik save, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa mainkan lagi seperti suaranya yang tadi narasinya bagaimana. Nah, biasanya supaya lebih menarik ditambahkan dengan background musik. Nah, gimana cara menambahkan background musiknya? Kita ada di sini nih. Ada free sounds. Nah, yang ini ada free sounds nih. Kita bisa pilih, klik di sini free sound. Nah, ditunggu dulu free sound-nya. Nah, sudah terlihat banyak sekali pilihan musiknya. Pilihan musiknya banyak sekali. Jadi misalnya mau background musiknya yang ini misalnya ya. Kita play dulu atau use langsung boleh. Kalau mau di play dulu berarti kita pilih yang ini. Kita mau coba dulu isinya apa sih gitu, musiknya kayak gimana. Kedengeran Bapak Ibu? Yang ini pilihannya? Kedengeran ya? Nah, seperti ini ada juga kalau nggak cocok ganti. Waduh, ini nggak cocok ya kayaknya ya. Nah, gitu. Jadi ini banyak sekali pilihan background musiknya yang disesuaikan dengan karakter Ibu. Kalau saya lebih suka yang ini, tinggal klik use. Nah, ketika sudah diklik use, nanti ada tampilannya di sini nih. Yang bagian atas itu adalah background musiknya yang tadi kita pilih. Usahakan jangan sampai 100 karena nanti akan mengganggu narasi kita yang tadi. Kalau narasi yang tadi dibuat sampai 100 nggak apa-apa, nanti background musiknya kita buat, kalau saya biasanya di angka 20. Maksimal banget itu 20 karena khawatirnya nanti akan mengganggu narasinya. Seperti itu. Coba ya kedengaran nggak ya? Hai, saya Justina Jaziro, selamat datang di media pembelajaran fisika kali ini bisa diatur gelombang bunyi supaya tidak tumpang tindih. Yang penting suara penjelasannya itu lebih jelas daripada background musiknya. Nah, berkaitan dengan tadi narasi yang tadi dibuat adalah 10 detik. Coba kita lihat di bagian layar, ternyata hanya sampai 5 detik. Nah, ini bagaimana? Nanti suaranya akan terpotong. Nah, supaya
sesuai dengan yang tadi narasinya 10 detik, maka kita bisa klik tanda plus add second ya di sini. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Nah, jadi nambah timernya dengan klik tanda plus atau minusnya. Begitu. Lalu di sini juga ada pengaturan tentang kapan munculnya karakter ini. Nih orang yang ini munculnya misalnya dari awal. Nah, ketika kita klik ikonnya, boleh diklik yang di sini, boleh juga diklik pas di sini, nanti akan muncul papan pengaturan waktunya. Nah, misalkan mau munculnya dari awal banget, kita geser aja dari 0 second. Seperti itu misalnya. Nah, terus tadi ini mau judul dulu yang mulai. Ini kan tentang gelombang bunyi. Berarti gelombang bunyi dulu di bagian detik pertama, terus nanti berikutnya nama pematerinya misalnya munculnya di detik ketiga. Nah, itu digeser-geser seperti ini. Nanti baru disesuaikan. Contoh misalkan kita taruh di sini di detik kelima misalnya. Lalu kita tinjau, boleh langsung klik play slide yang di sini. Nah, hai, sayang sekali suaranya saya Justina Jaziro. Selamat datang di media pembelajaran fisika kali ini tentang sebenarnya ada narasinya. Kedengeran nggak Bu Intan narasinya? Terdengar? Iya, terdengar. Oh iya, siap. Baik. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya pas di bagian akhir ternyata kurang halus, kok jadi suaranya narasinya tambah kecil. Misalnya tadi kita habiskan waktu narasinya 10 detik, saya sarankan untuk dilebihkan 1 detik. Supaya pas suara yang terakhir di narasinya itu tidak menurun gitu volumenya. Gitu. Ditambahkan 1 detik aja supaya lebih halus. Itu. Nah. Hai, saya Justina Jaziro. Selamat pembelajaran fisika gelombang bunyi. Jadi dari awal sampai akhir volumenya stabil di situ gitu. Karena kalau pas banget 10 nanti pas di detik terakhirnya dia agak turun suaranya. Nah, jadi mendingan dilebihkan 1 detik. Nah, itu untuk pengenalan. Tadi slide-nya. Nah, sama cara menginputkan narasinya, caranya seperti itu. Nah, selebihnya kita kenalan dengan menu yang lainnya. Selain ada menu scene yang tadi, misalkan kita mau nambahkan, kita mau di slide kedua sudah masuk ke materi. Berarti tentang konsep. Tentang konsep, berarti kita pilih template yang tentang konsep. Misalnya di sini yang tentang konsep kita close dulu tadi. Nah, ini misalnya. Sama kayak tadi. Seperti ini. Tinggal pilih template-nya yang mana. Nah, kalau enggak yang cocok, tadi klik search all looks-nya supaya tampilannya lebih banyak. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita misalkan pilih yang ini. Nah, untuk apersepsi atau untuk apa ya, menanyakan sesuatu terlebih dahulu kepada anak-anak. Misalnya tadi kita judulnya gelombang bunyi. Nah, kita tinggal tambahkan kalimat pertanyaannya misalnya apa itu gelombang bunyi, seperti itu. Nah, ini bisa diatur tadi ukurannya gitu. Nah, ini salah satu slide yang lain. Kalau ternyata misalnya kita nggak suka nih dengan warna background yang ini, orange. Nah, kita bisa pilih di menu background di sebelah kanan ini. Background, kita klik. Nah, nanti di sana ada banyak pilihan background.
Nah, misalnya kita mau ganti warna. Berarti oke, kita ganti dulu ininya, di close dulu konsepnya. Nah, ini. Karena tadi tertutup ya dengan slide yang konsep. Nah, ini sudah. Kalau kita punya background sendiri, kita bisa klik upload your background. Yang ini. Nah, jadi bisa dari gambar yang kita punya, background yang kita punya. Biasanya kita sudah punya background papan tulis sebelumnya dari Pinterest atau yang lain yang lebih menarik, boleh di-upload di sini. Atau hanya merubah warna, berarti diklik pick a background color. Di sini ada misalnya mau disedakan dengan slide pertama yang abu-abu, ya berarti pilih abu-abu. Nah, ini tinggal diatur-atur saja, seperti itu. Nah, ini untuk merubah background. Kalau yang menu berikutnya tadi teks. Misalnya ada pertanyaan apa itu gelombang bunyi, mau langsung dijawab. Setelah itu misalkan kita tambahkan teks. Nah, klik menu teksnya yang ini. Nah, misalkan kita mau langsung jawabannya, boleh add title, boleh add subtitle di sini. Nah, misalkan langsung jawabannya, misalnya jawabannya gelombang bunyi adalah getaran yang merambat misalnya ya. Getaran yang merambat misalnya. Nah, gitu. Ini hanya sampel saja, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan teks dimanapun gitu. Tinggal diatur saja lokasinya atau penempatannya. Nah, misalnya nanti di sini, ini terlalu banyak, dihapus ikonnya juga bisa. Misalkan ini nggak perlu. Nah, gitu. Jadi ngeditnya mudah sekali, ya. Itu. Terus itu menu teks atau menyisipkan teksnya. Terus yang berikutnya adalah ada menu apa nih, gambar orang nih. Nah, ini adalah karakter. Misalnya kita mau bikin karakter sendiri. Nggak suka tipe yang kayak gini, nggak cocok gitu ya. Nah, kita bisa create your character. Nah, yang free sayangnya hanya ada yang ini, marker free di sini. Nanti Bapak Ibu bisa nyobain karakternya bikin sendiri ya. Tapi sejauh ini saya lihat karakter yang dibuat oleh Powtoon, yang disediakan oleh Powtoon sudah sangat menarik gitu. Jadi bisa kecuali kalau Bapak Ibu ingin membuat karakter sendiri, nanti tinggal klik create your character di bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya ini kayak gini ya. Ada pilih gender dulu. Terus nanti bagian tubuhnya bagaimana. Nah, banyak lah pokoknya. Ini kita skip aja. Lanjut ke ini ada menu props, property. Nah, isinya apa? Di sini kita bisa menambahkan hal-hal yang atau gambar-gambar yang kita butuhkan, misalnya tentang kesehatan. Nah, ini misalnya. Nah, misalnya gambar apa tuh? Lagi musim corona, di sini muncul ada gambar hand sanitizer. Nah, tinggal dimasukkan saja gitu. Mau yang ada fill, ada yang hanya outline-nya saja garis, atau yang ini semuanya ada tipe-tipenya. Kita bisa pilih disesuaikan dengan kita mau yang seperti apa. Nah, tinggal klik-klik seperti itu. Nah, menambah-nambahkannya. Jadi misalkan di background yang tadi, di template yang tadi kurang nih, kita tambahan. Nah, tinggal cari di menu props. Seperti itu. Gampang sekali. Terus kalau ternyata di properti tidak ada, kita juga bisa menggambar sendiri dari menu shapes. Yang ini, menu shapes. Basic shape-nya seperti biasa. Basic shapes-nya di sini ada yang lingkaran, segitiga, yang kayak gitu. Sama kalau kita mau lingkaran,
kita juga dikasih pilihan mau lingkarannya yang solid, yang ada isinya apa, yang outline aja, misalkan kayak gini. Nah ini kan jadinya hand sanitizer-nya ada di dalam lingkaran itu, kayak gitu. Nah itu untuk shape banyak sekali sebenarnya, tidak hanya basic shape, bahkan yang animasi, yang bentuk-bentuknya yang sudah ada animasinya juga ada. Misalnya contohnya ini, yang ini misalnya kita memberikan soal atau ada soal misalkan, nah kita butuh ada tanda checklist, kayak gitu, tanda silang. Nah itu sudah otomatis animasinya sudah disediakan sendiri dari Powtoon-nya seperti itu, tinggal kita atur saja kapan dia munculnya, gitu. Di bagian sini, di timer. Sudah, ini bagian shapes. Kalau mau menambahkan gambar, ini ada image, menu image. Berarti ini kaitannya dengan upload image. Jadi misalnya kita punya gambar atau animasi bergerak sendiri, berarti kita pilih yang upload. Sini kita pilih upload. Nah, jadi kita bisa menambahkannya tidak hanya gambar sebenarnya, bisa juga bentuk GIF, gambar yang bergerak. Misalnya contohnya yang ini nih, ya pemantulan bunyi. Nah, kita tunggu, biasanya kalau sudah upload, otomatis nanti ada di layar. Kayak gini, kita tunggu saja. Oke, loading ya. Tentang image. Nah, mungkin karena tadi ada gerakannya jadi agak berat. Nah, itu jadi di gambar itu GIF-nya itu bisa bergerak. Nah, boleh menampilkan atau memasukkan gambar yang bergerak ini, image-nya jadi tidak terpaku pada gambar 2 dimensi saja. Terus bisa juga memasukkan video. Nah, contohnya kita mau masukkan video. Kita klik menu videonya. Nah, kalau sudah punya video yang diupload di Powtoon, berarti ada di My Videos. Tapi kalau belum, kita upload. Nah, kayak tadi, di sini pilihannya seperti yang tadi kita upload gambar, upload video pun caranya sama. Misalnya kita punya video seorang anak yang bermain piano. Nah, kayak begini. Nah, ini nanti otomatis tampil di layar juga. Oke. Nah, tapi ada peringatan nih Bapak Ibu di sebelah kanan. Ups, katanya ya. Ternyata yang Powtoon free itu dibatasi waktunya hanya maksimal 3 menit gitu. Jadi kalau tadi kita lihat videonya lebih dari 3 menit, berarti kita nggak bisa, harus kita upgrade Powtoon-nya. Katanya begitu, harus yang versi Pro kalau mau lebih dari 3 menit. Nah, cuman menurut saya ini kita menggunakan yang versi gratis pun tidak apa-apa, yang 3 menit, tinggal nanti kita bisa solusinya ya Bapak Ibu, misalkan materinya banyak sehingga nanti videonya membutuhkan waktu yang banyak juga, ya nggak apa-apa kita bikin 3 menit video pertama, nanti kita buat lagi video kedua 3 menit, video ketiga 3 menit. Nah nanti tinggal di combine di video editor, aplikasi tambahannya. Ya bisa Filmora, bisa Adobe Pro, jadi tinggal ditambah saja tanpa perlu ngedit-ngedit lagi. Jadi tinggal video 1 ditambahkan video 2 tambah video 3 selesai diekspor kayak gitu. Nah, jadi nggak masalah walaupun ini maksimal 3 menit bisa lah untuk solusinya alternatif lainnya. Gitu, itu untuk menu video. Terus yang tadi sound itu sudah, menu yang terakhir adalah menu spesial. Ini menu spesial berarti untuk event-event tertentu yang diberikan Powtoon biasanya misalnya ada tentang liburan atau tentang sosial, event, misalkan ada acara. Sebenarnya ini lebih ke gift sih. Jadi misalkan kita mau ada, ini, gambar yang ini, gift yang ini misalnya. Kayak gitu. Nah itu terkait menu yang ada di Powtoon, selebihnya
bisa diulik sendiri. Nanti jangan lupa kita membuat judulnya. Sebelum kita save, berarti kita ketik judulnya ya, misalnya gelombang bunyi tadi judulnya. Nah, di sini di bagian tadi penulisan judul, gelombang bunyi. Nah, nanti kita save. Sebenarnya ini karena pengerjaannya berbasis internet online, jangan khawatir, ini auto save. Asal pas di awal saat kita bikin, pas pertama kali kita blank slide tadi, kita langsung tulis judul dan klik save. Nanti ke sananya auto save. Jadi ketika tiba-tiba jaringannya hilang misalnya atau kemana gitu ya, sinyal jelek, proyek terakhir yang Bapak Ibu bikin itu sudah otomatis tersimpan. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Nah, terus di menu yang sebelah kanan save itu ada preview. Jadi kalau kita sudah membuat semuanya, kita lihat previewnya. Gitu. Nah, saya Justina Jaziro, sudah jadi datang di media pembelajaran. Jadi bisa di preview. Lalu kalau kita mau langsung share, bisa langsung klik share. Nanti kita kopikan linknya. Gitu, copy. Nah, kalau yang ini biasanya langsung di-share ke grup, misalnya link ini berarti di-share langsung ke grup WA atau Google Classroom, kayak gitu. Jadi nanti diarahkannya ke alamat web Powtoon-nya, kalau yang pakai link. Nah, cuman kalau kita sudah punya channel YouTube, baiknya kita pilih ke menu publish, supaya nanti video yang kita buat itu bisa dilihat oleh publik dan bisa di-download. Nah, ini di menu publish, termasuk share link yang tadi pilihannya. Nah, ini tadi kenapa kita pilih publish. Karena videonya kan nggak bisa di-download dari Powtoon langsung. Karena kalau yang bisa download videonya langsung itu hanya yang versi Pro. Jadi nggak bisa nih kita langsung download videonya dari Powtoon langsung. Jadi mending kita upload dulu ke YouTube kita. Nah, saya rasa di sini Bapak Ibu sudah punya channel YouTube sendiri ya. Nanti tinggal pilih publish terus ke YouTube. Nanti diarahkan ke halaman YouTube-nya. Seperti itu. Nah, coba kita lihat dulu. Oke, langsung ke bagaimana cara upload ke YouTube supaya tidak loading, karena kalau pas bagian upload YouTube memang agak lama. Yang tadi saya langsung share PPT-nya aja. Nah, yang tadi supaya tidak lama loadingnya. Baru saya ngomong. Mama cowok bagung keberat-berat. Ini cara upload ke YouTube tadi setelah kita pilih publish atau export, terus pilih YouTube. Nah, nanti kan tadi kan gambarnya loading ya sebenarnya. Nah, nanti setelah loading itu diarahkan ke halaman ini. Jadi kalau kita sudah punya channel YouTube sendiri, kita tinggal klik add account. Begini, add account, diklik gambar plusnya, nanti baru udah dipilih channel YouTube yang dibuat yang mana. Kayak gitu. Nah, nanti baru klik izinkan supaya Powtoon bisa mengakses YouTube atau mengupload ke YouTube. Nah, nanti di bagian detailsnya sama kayak kita mengisi deskripsi YouTube. Ada judul, kemudian ada deskripsinya, isinya tentang apa. Kalau kita mau tag channel yang lain juga bisa. Seperti di sini tag Didamba, tag gelombang bunyi. Jadi orang nyari nanti bisa langsung terkait dengan video kita. Nah, terus di bagian kategori kita pilih, di sana kan ada bisnis, ada entertainment, ada education. Nah, di sini saya pilih yang education. Terus kalau kita setting di Powtoon privasinya, kita mau videonya untuk konsumsi pribadi atau publik. Nah, di sini ada pilihannya
privasi ataupun publik. Nah, di sini karena untuk di publik berarti kita pilih yang publik. Nah, nanti klik next. Nah, di bagian akhir kita akan diminta untuk memilih kualitas videonya. Saya sarankan untuk memilih kualitas video yang bagus di 720p. Sebenarnya ada yang 1080, cuman ini hanya bisa dipilih untuk yang Powtoon Pro gitu. Jadi kita hanya bisa sampai 720, tapi saya rasa ini sudah cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup bagus dan memang untuk yang versi gratis ini kita masih ada watermarks-nya. Jadi nggak apa-apa untuk menghargai bahwa kita menggunakan aplikasi Powtoon gitu. Nah, nanti kalau sudah berhasil ada tandanya congratulations. Seperti ini. Nah, animasi yang dibuatnya, yang saya hasil diklat kemarin, masih belajaran sih sebenarnya. Kita coba lihat hasil belajar. Kemarin saya bikin Nah, kita lihat di sini. Nah, di Justina Jaziro atau di home aja deh. Nah, oke. Di sini sudah tampil My Powtoon-nya yang dibuat berarti coba yang ini. Ya, loading. Ini hasil diklat kemarin di Damba dari tanggal 17 Februari sampai 28 Februari. Proyeknya sampai membuat media Powtoon. Sebenarnya ada langkah-langkah sebelum pembuatannya seperti menyusun garis besar isi media, menyusun modul paparan materinya, kemudian menyusun naskah. Jadi memang idealnya sebelum kita membuat suatu media pembelajaran, kita merencanakan garis besarnya dulu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Justina Jaziro. Kali ini saya akan membahas materi gelombang. Oh, ini yang kemarin ya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin pengenalan dan tutorial langsung tentang whiteboard animation menggunakan Powtoon sampai di sini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Bu Intan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Justina yang sudah menyampaikan materi bagaimana cara membuat whiteboard animation yang menggunakan Powtoon-nya. Ini sangat menarik sekali bagi kita yang berprofesi sebagai guru ya, apalagi di masa pandemi seperti ini yang sebagian besar masih menggunakan pembelajarannya secara daring. Jadi bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Baik, kita memasuki ke sesi ketiga yaitu tanya jawab. Mangga bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Baik, ada Ibu Kamimah. Mangga Ibu bisa di-unmute. Iya, terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu Yus atas paparan materinya. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan
mukanya ya, soalnya tempatnya tidak mendukung. Ya, nggak apa-apa. Untuk materinya sangat bagus dan menginspirasi sekali, cuma yang saya agak bingung biasanya saya pakai, misalnya, saya mau nanya, misalnya kita mau ngepasin waktu, kadang kan ada materi yang ada subnya ya, misalnya materi judulnya bunyi misal, kita pengennya ada tulisan, oke, faktor-faktor bunyi, anggaplah seperti itu misalnya, nomor satunya apa gitu. Nah, kita tuh pengen tulisannya muncul di menit sekian, plus dengan suaranya juga munculnya di menit itu gitu. Kalau misalnya tadi di-upload suara itu kadang kan tidak berbarengan ya antara suara dengan tulisan yang kita inginkan. Adakah cara yang biar cocok antara tulisan itu muncul dengan suara kita juga pas ada di tulisan itu? Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau bagaimana, Bu Intan? Boleh langsung dijawab dulu aja. Baik. Terima kasih Bu Hamim atas pertanyaannya dan antusiasme mengikuti ini, materi ini. Betul sekali, tadi memang salah satu kendalanya adalah pengaturan waktu antara teks dengan narasinya. Nah, itu sebenarnya kita bisa coba-coba terus gitu ya, maksudnya ngatur waktu, di preview lagi kayak gitu. Coba kita lihat misalnya yang materi. Kita coba yang sudah jadi. Nanti kalau saya sendiri biasanya saya ketik dulu kan ya Bu ya di teksnya itu misalkan bunyi termasuk gelombang longitudinal, termasuk gelombang mekanik, penjelasannya. Jadi ditulis dulu teksnya baru nanti disesuaikan dengan narasinya kita. Jadi habis nulis teks baru kita narasikan supaya kita bisa nge-record sambil melihat teksnya, kayak gitu. Jadi apa yang ditampilkan di teks dengan apa yang didengarkan siswa itu nyambung, gitu. Yang pertama tipsnya itu. Jadi tulis dulu teksnya, baru narasinya, sesuai kalimat yang ada di teksnya. Oke. Baru nanti kita atur di bagian timer sini, di bagian ini. Oh, ini belum jadi ya. Misalnya ini, misalkan kita mau nambahin. Nah, ini. Apa sih gelombang bunyi itu? Kita udah ketik teksnya, kita udah ketik juga jawabannya, terus kita langsung ke suaranya. Add sound. Nah, terus supaya nanti bisa diatur 2 kali, kalau supaya nanti timingnya pas, sebenarnya kita bisa bikin rekamannya berkali-kali. Misalnya ini kan, ini apa sih gelombang bunyi itu? Berarti 1, rekaman 1, take 1 nih. Berarti yang ini. Misalnya kita bikin, kita coba dulu. Apa sih gelombang bunyi itu? Oke, nah kita save. Apa sih misalnya? Oke, nah ini di save. Nah, kita tunggu. Nah di sini udah ada. Apa sih? Ini udah ada ya. Berarti musik dengan yang ininya. Stop dulu. Nah baru kita add voice over yang berikutnya. Ini kan apa sih nih yang ini ya? Narasi kita yang ini kan nanti munculnya disesuaikan gitu. Nah kayak gitu. Selanjutnya nanti, oh enggak, berarti di bagian sini,
Oh iya, untuk suara mohon maaf. Kalau untuk suara hanya bisa sekali, berarti kita bisa mengantisipasinya atau solusinya dari teksnya yang digeser-geser. Oke, karena ini nggak bisa tumpang tindih yang ini. Contoh, apa sih gelombang bunyi itu? Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik dan gelombang longitudinal. Oke, misalnya yang ini. Bunyi. Nah, karena dalam satu slide hanya bisa satu suara. Setelah itu baru kita aturnya yang bagian sini. Kita coba play. Nah, nggak pas kan? Apa sih gelombang harusnya muncul di sini? Gelombang bunyi di bagian sini. Oke, kita coba lagi kayak gitu. Memang kita harus mencoba-coba terus preview lagi di bagian sini. Muncul belum tuh apa sih gelombang bunyi itu? Juga kita geser gelombang bunyi kayak gitu. Nah, jadi memang disesuaikannya, kita menyesuaikannya teksnya. Karena rekamannya hanya bisa satu slide, satu rekaman. Nah, kita coba lagi. Apakah sudah pas timingnya? Jadi tinggal diklik di bagian sini. Apa sih gelombang bunyi itu? Muncul di detik kelima. Gelombang jadi kita juga harus masuk gelombang mekanik. Dan definisi tadi gelombang bunyinya yang tadi di sini. Lihat definisi gelombang bunyinya munculnya di sini tadi di detik kelima. Jadi kita juga harus awas matanya pada saat kita preview tadi letaknya di mana ya munculnya gitu gambar itu. Kita coba. Apa sih? Di sini aja di detik pertama misalnya ya. Nah, di play lagi kayak gitu, Bu. Jadi memang butuh usaha ekstranya di sini. Apa sih gelombang bunyi itu? Nah, gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Nah, ini tadi narasinya lebih dari 7 detik. Ditambahin timernya. Kayak gitu. Jadi memang usahanya di sini, di bagian edit. Penyesuaian timernya. Gitu. Apa sih gelombang bunyi itu? Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik dan gelombang longitudinal. Nah, ini kegeser tadi harusnya di detik ke-5 tadi ya. Gitu. Nah, itu paling Bu Hamim tipsnya. Mudah-mudahan membantu dan justru menambah motivasi untuk ngulik sendiri. Bagaimana, Bu? Iya, terima kasih. Iya, memang tantangannya kalau ini memang di ngedit ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Pencerahan dan tipsnya dan juga materinya. Terima kasih ya Bu Yus. Sama-sama Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Kamima. Selanjutnya penanya kedua ada dari Ibu Astria Febriadi ya. Mangga Ibu bisa langsung di unmute. Bu Astri? Halo Bu Astri. Ya. Oh, ya. Sudah kedengaran ya. Ya, ini mohon maaf Bu. baru kedengaran. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak tadi sedikit mungkin pemaparan tentang dari aplikasi Powotun. Ada sedikit mungkin yang saya tanyakan untuk Ibu Justina. Kalau misalkan tadi kan saya lihat dari intro, kemudian perkenalannya beberapa detik, kemudian dilanjut ke konten. Nah itu apakah untuk mengcombine-nya, untuk menyatukan dari intro, kemudian konten, apakah itu bisa diedit di Powotun-nya, dikombinasikan di Powotun-nya, atau harus ke YouTube-kan dulu?
atau perlu video editor kalau misalkan durasi waktunya antara intro kemudian konten itu 3 menitan gitu. Ya, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Opatan. Asep sareng Hanif. Saya. Asep Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Justina ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Astria ya tadi, Bu Astria. Kalau ada kan beda deh. Nah, untuk video pembelajaran yang menggunakan Powtoon yang lebih dari 3 menit, kita memang membutuhkan aplikasi video editor tambahan. Kalau saya biasanya menggunakannya Adobe Pro atau Filmora itu. Jadi misalnya kita dari bagian di 3 menit pertama kita bisa membuat pengenalan sampai sub tema 1. Selesai. Nanti berarti di bagian slide terakhir tuh nggak usah ada penutupnya. Nanti langsung aja ke yang Powtoon yang 3 menit berikutnya, lanjut ke subtema yang berikutnya. Jadi nanti pas di-combine ke video editor, itu tinggal nambahin aja gitu video 1, video 2 tanpa harus diedit lagi. Karena nanti di tampilan Powtoon itu yang sudah dalam 3 menit itu, yang sudah dibuat 3 menit itu perpindahannya kan otomatis. Misalnya dari slide 1 ke slide 2 ke slide 3 itu otomatis. Jadi tidak diedit lagi. Karena memang kita susah payahnya tuh di bagian penyesuaian waktu aja sebenarnya. Saya Justina. Ini kan slide pertama. Ini saya akan membahas. Nah, pergerakan ke slide 2 itu otomatis kan seperti ini. Apa sih gelombang bunyi itu? Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik Kita udah dan selesai gelombang nih. Stop aja, nggak usah ada slide penutup, tapi nanti kita buat, ini kita save proyeknya, lalu kita buat lagi, create lagi video Powtoon yang baru, gitu, langsung ke materinya, kayak gitu. Nah nanti, tapi memang harus dipublish dulu, video yang pertama harus dipublish dulu ke YouTube. Nah setelah itu, baru kita download videonya yang dari channel YouTube kita. Nah kita misalkan contohnya ini, YouTube-nya saya. Jadi video pertama 3 menit diupload ke YouTube, lalu kita download. Terus nanti video yang kedua yang sudah kita buat dari Powtoon diupload ke YouTube, lalu kita download. Nah, 2 file itulah nanti yang akan diedit di editor, video editor. Gitu. Kecuali kalau Ibu menggunakan Powtoon yang Pro atau yang berbayar, nanti udah nggak usah pakai video editor lagi, lebih dari 3 menit pun bisa gitu. Itu sih kelebihannya yang Pro gitu. Jadi kalau sudah diupload di YouTube, nah biasanya kan ada di sini di video Anda atau yang kita punya playlist, nanti tinggal di-download saja. Begitu. Intinya mudah-mudahan membantu, atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Iya, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astria. Mungkin ada penanya yang lainnya lagi? Satu penanya lagi mungkin? Baik, karena belum ada yang mengajukan pertanyaan lagi, mangga Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan link presensi di chat ya, di chat Zoom-nya. Mangga Bapak Ibu bisa mengisi link presensinya. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait di Dambanya atau terkait dengan materi Powtoon-nya mungkin? Baik, kalau tidak ada, mungkin ada yang ingin ditambahkan sedikit lagi dari Bu Justina sebelum saya tutup. Hai,
Berjumpa Terima lagi dengan kasih saya, Bu Intan dan teman-teman yang sudah hadir di sini, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Saya di sini adalah prosesnya masih belajaran. Eh, Ini juga adalah pengalaman pertama saya dalam membuat whiteboard animation menggunakan Powtoon. Sebelumnya sama sekali nggak kenal dengan whiteboard ini. Hanya saja sering menonton media pembelajaran orang lain yang ternyata kok bisa ya ada tangan menulis gitu. Bahkan saya lihat, saya coba cari tahu tuh ribet gitu bikinnya mereka kayak gitu. Akhirnya pengen bikin tapi merasa kayaknya susah itu mah gitu. Jadi udah di mindset tuh udah susah duluan. Ternyata alhamdulillah dipertemukan nih dengan, program di Damba, pas banget ada judul whiteboard animation akhirnya saya ikutan. Jadi memang untuk yang awam sekalipun seperti saya, baru kenal, ini baru pertama kali ngakses Powtoon, baru pertama kali juga, kenal tentang whiteboard, bener-bener, dari di Damba ini gitu. Jadi dan bahkan saat itu saya ketinggalan, jadwalnya dari tanggal 17 Februari, tapi saya nggak tahu kalau saya terdaftar di Didamba. Nah, alhamdulillahnya lagi ini fasilitatornya yang diberikan oleh Didamba ini Bapak Ibu ya, ini baik-baik gitu ya. Bahkan fasilitatornya yang tiba-tiba nge-chat duluan gitu, "Apakah benar ini dengan Ibu Yustina Jaziroh?" Jadi nomor nggak dikenal gitu, "Ini dengan siapa?" Kan gitu ya. Ternyata, "Ini punten mau mengkonfirmasi," katanya, "nama Ibu sudah terdaftar di Didamba tapi belum masuk ke webnya." Loh, memang saya, terdaftar di mana? Bahkan saya bingung gitu, karena ini jauh-jauh hari sebelumnya, daftarnya lama banget dan baru pelaksanaannya sekarang gitu, karena saking banyaknya peserta yang ingin daftar di Damba. Jadi nanti Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan nanti Bapak Ibu di sini bisa ikut nanti di program di Damba yang berikutnya, karena ada setiap bulan, pasti ada setiap bulannya. Tadi bocoran dari Pak Tatang, fasilitator saya tadi, ada tiap bulan gitu. Dan sekalinya ada tuh sebenarnya nanti tuh kelasnya banyak. Bapak Ibu boleh memilih kelas manapun yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kayak tadi di program di Damba yang angkatan 5 ini ada guru SD, SMP, SMA, yang umum, medianya ada tentang PET, ada tentang apalagi tadi ya kemarin aku pilihannya. Nah, cuman saya dari awal ngelirik yang whiteboard, akhirnya milih yang whiteboard. Dan di whiteboard itu ternyata banyak juga yang ikutan. Akhirnya terbagi 2 kelas, ada kelas A dan kelas B. Jadi benar-benar seperti kelas eksklusif kalau di Damba, Pak Ibu. Fasilitatornya mendampingi sekali gitu ya, mengingatkan satu persatu. Saya ketinggalan, "Pak, ini saya gimana ngejarnya?" "Coba Bu, pendahuluan dulu, terus nanti itu lanjut ke situ." Karena sistem MOOC ini, MOOC itu memang didesain sistematis. Ketika tahapan 1 belum kita klik, belum kita penuhi, maka kita tidak bisa melanjut ke tahap berikutnya. Itu yang memudahkan kita pembelajar. Jadi kita untuk melangkah ke skill berikutnya, kita harus tahu dulu nih dasarnya gitu loh. Nah, itu senangnya di Damba gitu. Nah, di sini ada pertanyaan apakah di Damba itu untuk guru IPA saja? Ini kalau yang mengadakannya P4TK IPA, maka khusus untuk IPA, maksudnya penyelenggaranya IPA, tapi pesertanya itu bebas, boleh dari umum gitu. Bahkan anak-anak siswa SMA gitu banyak juga yang ikutan gitu. Jadi pas bagian perkenalan, "Kok ini ada siswa SMA?" "Iya, karena ini di bagian media diperuntukkan untuk umum," kayak gitu. Jadi boleh untuk umum, siapapun yang ingin meningkatkan keterampilannya gitu. Itu paling. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Yustina atas penjelasannya ya. Baik itu tentang pengenalan atau sosialisasi mengenai di Damba itu sendiri, ataupun tentang cara membuat
media interaktif menggunakan Powtoon. Kalau boleh saya simpulkan, berarti untuk program Didamba itu sendiri boleh diikuti oleh siapapun, bukan hanya guru IPA. Karena sebelumnya saya juga bukan guru IPA, saya juga sempat bertanya apakah memang Didamba itu karena tulisannya guru IPA gitu, atau boleh tidak kalau misalnya yang bukan guru IPA itu mengikuti, ternyata boleh ya. Kemudian untuk mempelajari yang Powtoon itu sendiri, intinya kita sebagai guru harus mau ngulik ya bagaimana cara pembuatannya, dan jangan gampang menyerah. Kalau tadi dilihat hanya sepintas, memang mungkin kelihatannya agak rumit, tapi apa salahnya kalau kita mencoba, mungkin itu akan menjadi seru ya, asik gitu. Jadinya bisa menampilkan atau membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa kita gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ke dalam kegiatan diseminasi pembuatan media pembelajaran interaktif whiteboard animasi menggunakan Powtoon. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu semuanya, dan mungkin nanti bisa ada sharing-sharing selanjutnya juga mungkin dengan Bu Justina ya. Tuh, kalau tadi ada beberapa pertanyaan Bu Justina, apakah nanti untuk video ataupun PowerPoint-nya bisa di-share-kan? Oh iya, sebenarnya ini tentang pembuatan whiteboard animation menggunakan Powtoon ini sebelumnya sudah saya upload Bapak Ibu di channel YouTube saya, mangga boleh dikunjungi. Kalau di YouTube search namanya Justina Jaziro aja. Sebenarnya sih nama channelnya Jail Jaziro Ilmu. Cuman kalau dicari di mesin ini pencarian nggak nemu. Jadi ketiknya Justina Jaziro aja. Nah, di sana ada tutorial pembuatan Powtoon-nya. Mana ya? Jadi di channel saya itu sudah saya upload contoh media pembelajarannya, kemudian tutorialnya. Gitu. Jadi misalnya yang ketinggalan hari ini ikutin live Zoom-nya bisa dilihat di channel YouTube. Nanti insya Allah ini juga ada hasil rekamannya yang akan di-upload juga. Tapi untuk sementara sambil menunggu hasil rekamannya, Bapak Ibu bisa mengulang kembali materinya, itu ada di sini. Judulnya tutorial pembuatan media whiteboard. Ini sudah ada penjelasannya di sini. Sudah saya publish dari tanggal 28 Februari. Karena ini juga salah satu tugas diklat Didamba adalah mensosialisasikan bagaimana cara membuat video di Powtoon. Ini sudah ada di sini. Gitu. Dan untuk mendaftar di Damba, Bapak Ibu bisa mengakses ke alamat yang tadi di Damba P4. Nah, tadi alamatnya ya. Di Damba. Biasanya juga di-share flyernya kalau ada pendaftaran. Nah, ini alamatnya di sini ya Bapak Ibu, di damba.p4tk.ipa. Halo, Assalamualaikum Kayak gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Justina Jaziro. Kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana membuat whiteboard animation. Kalau tutorialnya sudah ada, nanti kalau alamat webnya ada di sini, di damba.p4tkipa.net. Biasanya di situ semua informasinya. Kalau ada pendaftaran khusus biasanya muncul menu pendaftaran. Kalau untuk saat ini kan belum ada, jadi langsung kunjungannya sebagai tamu. Jadi bisa masuk sebagai peserta maupun sebagai tamu nantinya. Kayak gitu. Karena pelatihannya yang untuk bulan Februari sudah dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 28. Gitu. Tadi sih bocoran dari Pak Tatang, ada lagi bulan depannya. Nah, ditunggu saja. Gitu Bapak Ibu. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Justina. Kita akhiri saja untuk kegiatan hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir.